didasarkan kepada agama. Ini kata Rasul. Kalau sudah menyimpang, ibu sangat konsen dengan agama, bapak kepingin yang penting itu bagaimana cepat mendapatkan tujuan, walaupun sedikit-sedikit geserkan dari agama, sudah tidak kompak. Nah, itu mulai keluarga itu tidak menjadi bahagia lagi. Sebagai tanda indikator yang dijadikan yang harus terus, dan ini adalah aspek-aspek akhlak yang paling menentukan, yaitu mereka selalu untuk adanya saling menghormati dalam kehidupan keluarga, antara yang kaya dengan yang miskin, antara yang besar dengan yang kecil, antara yang tua dengan yang muda, antara yang lebih ilmu dengan yang kurang ilmu. Ada guru kita sedang berjalan kaki menuju mana ke sana, kita dengan sepeda pulang. Ini rakyat ini tidak akan berani untuk melewati gurunya, bahkan tidak mau bersama gurunya. Dia akan turun dengan sepedanya menuju dari sana. Pulang. Begitu gurunya masuk, akan bertemu jalan nanti, baru belok dia baru dari sepedanya. Atau gurunya masuk ke tempat kemana dia mau dengan jalan kaki, baru naik dari sepeda lewat. Begitu. Dan itu sebenarnya bukan takut sama guru, tapi karena rasa hormat, rasa dengan janji Allah. Satu itu dia orang yang tewas syahid dalam perang Salib. Yang satu lagi dia itu adalah orang alim yang mengajar di sana kemari. Yang satu adalah orang yang mendapat haji mabrur, laisa jazaa illa jannah. Tiga-tiga berdakwah ingin masuk surga. Kata orang yang haji, saya harus masuk surga, jadi Allah saya duluan ke surga, karena saya mendapatkan haji yang mabrur. Cukup banyak harta saya korbankan, dan saya berpuluh hari dan dengan berbulan-bulan sampai ke Arab untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, kata orang yang syahid, saya membela agama Allah sampai saya tewas bersama dengan orang jihad fisabilillah. Ya, kata ulama, saya juga mengajar guru ke sana kemari, murid-murid juga tahu semuanya mereka itu tentang ilmu Allah. Datang malaikat akhirnya mendengarkan siapa yang pantas duluan. Tanya sama orang yang pergi haji, Pak, Bapak kok sih berani untuk keluarkan duit banyak-banyak pergi haji, dan juga itu sampai korbankan waktu sekian lama mau ke haji, kok mau begitu saja? Ini ibunya bodoh, anaknya bandel, ibunya miskin, anaknya kaya, bukan? Tapi yang disuruh dia sama dulu, dia mengandung berat atas berat lagi, bisa lalu menyampingnya apa ini sampai 4 tahun penuh, belum cukup dengan itu, sampai dengan usia balik kita masih terus perlu dikorbankan. Pada dasar itu kamu harus berbakti kepadanya, maka ranking kedua setelah Allah, maka kedua ibu bapakmu yang berbuat baik dan jasa. Jadi kalau kita sudah tidak bisa menjadi orang yang berbelas kasihan jasa, maka disitulah akhlak itu satu gugur. Tapi dua perkara lagi, jangan ingat, simpan baik-baik. Kalau mau islah, amalnya itu tidak terbakar. Yang pertama, apa kebaikan orang lain yang diberikan kepada kita? Ingat terus. Tapi apa keburukan orang yang diberikan kepada kita? Simpan baik-baik. Jangan takut. Apa yang pernah diberikan keburukan orang kepada kita, jangan diingat, dan jangan diingat, disimpan baik-baik. Itu kalau mau jawab. Yang kedua, apa kebaikan kita yang kita berikan kepada orang lain, itu juga jangan diingat lagi, simpan baik. Tidak pernah kita bantu orang itu, dia sekarang sudah menjadi seorang dokter spesialis, dulu pernah kita bantu, kita cukup uang kuliah 1 tahun, kita utangi, tidak perlu jasa itu diukir-ukir sekarang, uang saja itu. Kalau dia memang tak kesempatan bantu hari ini, jangan itu juga diukir-ukir lagi, itu akan menghanguskan amalan kita. Yang satu bagi dulu dan itu, sementara dia itu seperti kita dibakar oleh api dengan kayu bakar yang kering. 2 dan kepada 3 saja hari ini, karena
Salah satu indikator data komunitas masyarakat itu baik, mereka saling melihat kepada keaiban dirinya. Setelah tahu kekurangan diri, saya tumbuh juga dia mau bertobat daripada aibnya itu. Ini satu perbuatan yang cukup berat. Melihat aib sendiri, melihat kekurangan sendiri bukan pekerjaan mudah, tapi pun yang menyenangkan biasanya kita mengintip aib orang. Siapa saja yang dulu itu semua nggak beres, simpulan ini nggak beres, simpulan itu nggak beres, simpulan itu mantap, simpulan kalau menilai cukup banding. Begitu mau lihat saya beres atau tidak, itu nggak apa. Itu kalau mau beres, pada itu kita cukup lebih dibebaskan yang kadang-kadang lebih nggak kejemakan. Yang menyodor bulan yang kunci ini, yang itu kalau tingginya nggak pada begini itu. Yang ada video-video atau menjadi menanti di rumah yang nak di rumah kita yang betul-betul di rumah yang ada betul-betul di betul-betul kini yang betul-betul dan pacaran mana kita ada nyakapin khairat wasalahu bi'uyubi nafsi. Ketahui oleh kita semuanya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala apabila Allah menginginkan untuk memberi kebaikan kepada seseorang itu wasarahu bi'uyubin nafsi, mereka mampu melihat aibnya sendiri, mampu melihat kekurangannya sendiri. Faman kana basiratuhu nafidatan la tufa alaihi uyubah, siapa yang telah mampu menembus melihat aibnya, maka tidak ada yang tersembunyi aibnya pada dirinya. Tapi kalau sudah tahu tentang keburukan dan kekurangannya, maka barulah bisa dia untuk mengobatinya. Yang kekurangan sama kita apa? Maka kalau sudah tahu ini kekurangan kita, maka barulah mungkin dia kalau mau untuk mengobatinya. Kalau kita tidak tahu ayat kita, bagaimana kita obati? Daripada manusia, mereka jahil dengan ayat dirinya. Ya akun azab yang akhi, tapi yang lebih banyak mampu melihat aib saudaranya, tidak pernah melihat yang di depan matanya cukup besar, tapi yang tidak ada di depan mata orang lain. Karena faman ada ayat lima nafsi barukan waktu turun. Siapa yang mau untuk mengetahui ayat diri, maka bagi kita bisa menempuh dengan tempat jalan untuk tahu ayat. Mari kita jalani untuk melihat ayat masing-masing, untuk dalam memperbaiki rumah tangga, atau dalam memperbaiki masyarakat, atau memperbaiki dalam kedudukan manapun, dalam pemerintahan, dalam organisasi, dalam urus apapun. Ayo kita melihat ayat dengan metode yang dipegang di Muhammad tadi. Pengurus masjidnya kalau kita mau lihat ayat masing-masing, ayo berjalan dengan cepat kita. Jangan berhenti bahwa blok yang paling beres, ulangin dengan beres. Ini bahaya. Al-Qur'anul awal. Bisa baca ini. Untuk mengundangkan Haji Mulim beredar di jamin juga. Ayat bisa baca ayat Syekh basirat bi'uyubin nafsi al-muqami ala kufran ahad. Wa yattabi'u isyaratuhu fi mujahalatihi. Cara yang pertama, kalau kita berguru, duduklah di hadapan guru. Itu cara menyerah sama guru. Karena seorang guru pasti dia akan selalu memperhatikan apa kekurangan muridnya. Dan serahkan sebelumnya kepada guru itu untuk menjelaskan kekurangan kita, kemudian pasrah kepada guru untuk memberikan cara-cara untuk mengobatinya. Ini yang pertama. Kalau kita punya guru, ini bukan guru yang digurui. Untuk kamu minta kepada saudara kamu, kawan akrabmu, untuk melihat apa saja celah dan kekurangan pada dirimu. Ini berat. Cara yang kedua, kalau ini tauhid, kalau ada kawan kompak, kawan yang betul-betul kita itu saling pengertian, saling curhat, saling membantu, saling mengisi, dan
kawan bapak, yang sama kawan bapak bilang, itu dengan apa? Artinya apa? Gaji konten di konten, pakai buat biru gitu, makan biru. Ini juga kan kita itu cara yang kedua. Yang ketiga, saya persingkat karena waktu. Cara yang ketiga untuk mengerti dan memahami bahwa kita ini apa yang ada pada diri kita, ayat dan beda ma'rifat ruhi nafsi min al-sinati a'da'i. Jadi kita kalau ingin mengetahui ayat, maka curilah pendengaran apa yang diucapkan oleh musuh kita. Kalau dah bergaul maulu, kalau dah pakai, dia tengok berkudah. Dia jangan kita yang betul kekurangan macam. Baiklah jangan yang pada yang kau dah juga itu memang inilah kekurangan saya. Kadang kita tidak merasakan saya misalnya. Kalau ini sudah apa semua, padahal ada aspek-aspek tertentu golongan saya yang semua orang tak suka, tapi kita tak tahu. Dia budak, yang tak boleh dia ulang begitu dan dia tengok dia punya budaya juga. Tapi baru dah tengok, tapi kita tak tahu itu kekurangan. Nah, begitu juga dalam sikap, begitu juga dalam kita naik mobil, kita dalam naik Honda, kemudian kita dalam berbicara, cara memanggil anak, cara memanggil istri. Walaupun kita tidak pakai dia, tapi mereka akan komentar semua. Ini cara yang ketiga. Cara yang terakhir, at-tariqur rabi' ayyuhalidana fakulun ma'ramahu masmuman fima bainal khulqi. Cara yang keempat kata Rasul, kamu datang kepada orang ramai, bergabung dengan manusia banyak. Setelah bergabung, lihatlah kepada orang. Itu katanya nilai orang lain, tapi jangan ngomong. Apa yang tidak bagus kita lihat sama orang lain, bukan yang model itu tidak bagus. Berkata pada orang lain. Ada tak modal kali. Model ini bukan bau, nanti mungkin apa tidak suka, tidak bagus. Jadi nanti kita ambil pelajaran untuk diri kita, mengevaluasi diri kita. Bahwa kalau saya banyak punya dengan anak, tak suka. Tapi banyak orang tak suka. Karena dalam metode pendidikan juga, dalam metode mendidik anak, banyak ngomong nasihat lebih banyak tak bagus. Karena ibarat itu diumpamakan oleh Rasul, nasihat itu ibarat kayu hujan, ibarat buku. Anak kita terlalu banyak kita siram, itu belum tentu dia berubah, bahkan tak manakah. Tapi siram sekali aja lebih bagus. Bahkan Nabi mengatakan buat menteri yang berat, jangan ngomong, lihat saja harus jadi pelajaran. Maka dia lakukan pada itu adalah dalam kawan orang ini itu tujuh radio dan ceramah, tujuh radio dan pepek itu ada. Itu bukan berubahnya kadang-kadang. Apa dia? Dan kalau orang menyaksikan mereka itu kepada apa ada banyak. Kalau berangkat dari hadis itu, mari jamaah qawmun fi baitin di buyutillah. Kalau itu umat ini dalam rumah-rumah, wayat itu mereka berzikir kepada Allah. Yang disebut dengan zikir adalah apa yang diucapkan oleh lidah. Walaupun dalam kaidah orang sufi berbagi zikir cukup banyak. Ada zikir amal, ada zikir akoda, ada zikir koda, ada zikir hati. Yang tidak itulah antara orang sufi.
Ibarat ke bunuh dan orang bunuh roh. Bumupan mahraja huruf itu ni orang dia ada mahraja. Madu pasal ada itu pasal. Baca kan ada subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau kita bilang pas dah dapat. Dan karena mengapa sebab pada letak mahraja itu. Waktu dia berapa tidak sempat dengar, tidak kecil. Kata-kata itu menurut undang. Kebaikan yang dilakukan oleh umat niat saja itu zikir dalam ibadah niat berzikir. Niat saja sudah ditulis sebagai sebuah amalan kebaikan. Ya. Tapi menyodosa kadang itu sudah dikerjakan satu baru ditulis tentang itu keburukan. Jadi kalau kebaikan bisa saja ditulis oleh malaikat itu sebagai pahala berzikir. Ya. Baru niat berzikir, kalau berzikir apa dia berzikir? Dalam ni, kalau niat ini berzikir, hai, dibantu kepada Allah saya. Kalau kebaikan itu, kalau Allah mengendaki itu tetap, walaupun itu zikirnya masih dalam hati, tapi belum diucapkan dengan lidah. Tapi yang dimaksud dengan zikir adalah zikir bil lisan. Maka ada pemahaman Ustaz saya pernah mendamaikan ibu dengan dengkul semayang. Beda ulama, tapi ada yang salah masih tapi dia tidak baca ayat, dia ingat ada ayatnya. Dia tak baca apa? Allah dia baca dengan hati. Marah ibu, kata ibu yang punya beda ni mata tahu mayang hati dengan baca mayang. Ada kopi, ada dia, ada kalbi dia. Mantul sabah rukun bagainya. Kalbi dengan fi'il, kalbi dengan kan ada rukun qauli. Qauli itu diucapkan kalau ada masalah seluruh. Ada yang kalbi, kemudian itu ibu yang lanjut itu di bedok ibu. Dia dah ibu baik betul. Enggak aku membeda banyak yang tak salah baca. Baca sebenarnya ni yang terbaca kepada cuma banyak yang hubungan lagi apa kamu banyak dapat ada yang dibaca yang kadir ke sebuah komunitas dan pemahaman mereka dan saya mengalami beberapa juga percuma mohon maaf andai kata saudara-saudara saya yang berkeyakinan begitu bahwa oleh bacaan dengan hati dan salah baca dengan hati, mohon jangan jadi imam untuk orang-orang mazhab Syafi'i yang umum ini. Karena kajian mereka itu tak salah. Kita menjadi ikut tanah sendiri boleh saja. Tidak boleh mengambil orang yang mayoritas. Karena dalam mazhab Syafi'i tidak sah salah. Kalau dia tidak rukun qauli tidak diucapkan. Tapi tidak boleh bedil sekali. Kalau dia baca dengan hati belum ada rukun qauli. Kalau tidak ada yang 5 macam itu Fatihah apa dan seterusnya sampai dengan salam Nahdlatul Ialah Fatihah dan selawat dan sampai ayat dan salam maka rusak dan salam maknanya yang pada ini syariat Islam ada orang menganggap bahwa mayoritas umat Islam adalah itu sama dengan negara Islam. Kalau tidak dijalankan sebagai umat Islam, apakah yang berdosa? Ya, bagi yang bisa melakukannya. Kalau negara itu negara Islam, ini syariat Islam ada dua. Ada syariat Islam yang sifatnya perseorangan. Ada yang syariat Islam itu baru saja